buka usaha toko plastik tanpa modal sepersen pun atau tidak punya modal sama sekali, apakah bisa, Bang? Bisa. Tak siapa nggak bisa? Kalau yang Maha Kuasa sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama channelnya Keliling Dunia. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana cara buka usaha toko plastik tanpa modal sepeser pun. Kita akan coba kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Bercerita tentang buka usaha toko plastik tanpa modal sepeser pun, tidak ada satu orang pun yang percaya. Kenapa? Karena kita butuh buat nyewa tempat, buat bikin pajangan, atau buat bayar listrik. Oke lah, itu bisa diterima alasannya. Tapi disinilah ada keajaiban. Ternyata bisa buka usaha toko plastik tanpa modal seperti itu, asalkan kita benar-benar paham ilmunya. Terus bagaimana cara kerjanya, Bang? Di sinilah cerita kita mulai. Oke, Kak, kita pahami dulu 3 kunci dasar untuk mulai buka usaha apapun itu. Kita harus punya 3 kunci dasar ini ya. Pertama, niat. Yang kedua, tekad. Yang ketiga, ilmunya. Di situ baru modalnya. Awal saya dulu buka usaha toko plastik, saya pelajari dulu ilmunya. Saya belajar dulu sama teman-teman yang sudah lebih dulu jualan plastik. Setelah saya paham, di situ saya baru mulai bergerak. Saya cari informasi di mana ada tempat kosong yang bagus, yang cocok untuk buka usaha toko plastik. Nah, waktu itu saya dapat informasi dari teman saya bahwa ada tempat kios kosong di dekat Los Daging. Sangat cocok sekali untuk buka usaha toko plastik. Pas, mantap. Nah, tahu-taunya pas saya tinjau, tempat itu ternyata punya orang baik, bro. Manusia yang berhati malaikat. Saya coba ngobrol sama beliau apa adanya. Di luar dugaan, beliau mau sewa tokohnya dibayar setelah usaha plastik saya jalan. Luar biasa sekali. Cerita berlanjut. Sebenarnya bukan saya nggak ada modal, bukan nggak ada yang mau ngasih modal. Padahal ibu saya sendiri waktu itu mau ngasih saya modal, tapi saya tolak karena saya tidak mau untuk merepotkan orang tua. Dari kecil kita sudah selalu ngerepotin orang tua kan. Udah gede masa kita masih ngerepotin orang tua. Itu saya nggak mau. Saya tolak modal dari ibu bapak saya. Terus ada lagi, tante saya mau menjamin uang untuk modal. Saya tolak. Saya nggak mau. Terus yang lebih ajaibnya, ada seorang cewek cantik yang mau ngasih saya modal. Berapapun saya minta, ya setidaknya secukup buat ngisi sebuah toko plastik lah. Dia mau ngasih sepenuhnya, tapi asalkan saya harus nikah sama dia. Saya tolak, saya nggak mau. Jujur bosku, saya nggak mau. Saya kuat dengan pendirian saya. Saya harus berdiri, berjuang dengan cara saya sendiri. Disitulah warung udah dapat, terus buat isinya, buat pajangannya duit nggak ada. Warung gratis, isi dulu, belum
bayar kontraknya kak, ntar pas kalau udah usahanya jalan. Di sini ada lagi keajaiban. Kebetulan waktu itu saudara ibu saya bongkar rumah lama, dibongkar ya, bikin rumah baru. Otomatis kan banyak tuh papan-papan yang bekas-bekas semen, bekas coran semen. Itulah papan, itulah yang saya buat untuk pajangan toko plastik. Bahkan pakunya juga, paku tidak dibeli bro, paku yang bengkok-bengkok itu dibetulin, pakai lagi, itu pajangan saya. Terus untuk barang tidaknya kita harus cari atau kenal 3 sales distributor. Di sini kita harus pintar-pintar untuk ngelobi, untuk ngomong. Ya ngomong aja apa adanya, jangan malu-malu. Lah saya awalnya minta barang ke sales distributor, tanpa panjang lebar dia langsung ngasih saya tempo 1 bulan tanpa bayar, dijualin dulu barangnya. Tuh bosku, keajaiban ilahi. Kalau nggak salah waktu itu pertama saya turun barang dikasih saya tuh 8 juta itu. 8 juta sekian itu saya masih ingat. Barulah saya dagang, saya jualkan barang yang sudah ada, barang apa adanya aja. Barang itu belum komplit, masih sedikit ya, masih barangnya masih banyak yang kurang. Itu baru yang umum doang. Tapi disinilah saya mulai mainkan ilmunya. Mana cara mainkan ilmunya bro? Ya cara memainkan ilmunya kita harus benar-benar kerja keras di sini nih. Harus benar-benar berjuang. Tidak boleh leha-leha, tidak boleh santai-santai. Pokoknya ini trik pertama saya. Setiap orang masuk ke toko nanya suatu barang, padahal saya barangnya nggak ada ya, barang nggak ada. Pokoknya setiap pembeli masuk saya bilang barangnya ada barang ini enggak, katanya. Saya bilang ada, pokoknya ada semua, nggak pernah saya bilang nggak ada. Jadi kalau kita kan, kalau awalnya orang menawar barang, kalau kita bilang nggak ada barangnya, otomatis kan orang tuh pergi kan. Nah ini trik saya bilang ada, biar dia bertahan dulu, padahal barangnya nggak ada. Terus saya tanya lagi, apa lagi bu? Ini bang, apalagi bu, ini bang. Atau taunya ada barang kita yang mintanya kan barang udah dari toko, udah kita jualin barangnya dari toko. Habis itu kita cariin barang yang lain itu ke toko lain, kita ambilin. Otomatis dia juga senang dong, dia mau nungguin. Nah, kita dapat pelanggan baru. Terus satu lagi, saya selalu gigih untuk menawarkan plastik yang ada di toko ke penjual-penjual di sekitar pasar itu. Saya tawarin ke toko sembako, ke toko tahu, ke toko tempe, ke toko apa gitulah. Saya tawarin, ini barang bu, beli plastik nih bu, harganya segini. Langsung saya kasih harga murah. Ini beli bu, barang bu, plastik harga segini. Otomatis orang pasti mau. Kalau dapat harga murah bro, nggak mungkin nggak mau. Itu caranya, triknya. Lama-lama omset naik, omset meningkat, kita tambah lagi sales distributor 1. Terus kita tawarin lagi barang terus keluar sampai ke pedagang semua pasar lah, keliling pasar tawarin. Jangan malu-malu nggak jadi. Akhirnya duit di sana cepat berputar ya kan. Saya cari lagi satu sales distributor, saya tambah lagi sales distributor, dapat lagi titipin barang saya 8 juta. Waktu terus berjalan, seminggu kemudian saya tambah lagi 1 sales distributor dengan tipe barang merek yang berbeda. Dapat lagi kiriman barang, titipan barang 10 juta. Tanpa modal bro sama sekali. Itu semua barang titipan dari distributor.
kita jual, kita olah. Gimana caranya barang ini bisa cepat keluar? Saran saya untuk awal pemula buka usaha toko plastik tanpa modal sepeser pun, ya cukuplah dulu main 3 stainless distributor, biar kita bisa memutarkan duitnya dan kita tidak berat di tagihan dan tidak berdempet-dempet. Ntar kalau kita udah berkembang baru tambah lagi. Tapi tenang aja bro, kalau usaha kita sudah berkembang, nama kita bagus di stainless distributor yang sudah support kita, itu distributor lain akan datang mencari alamat toko kita. Toko kita kan diampiri dengan sendirinya, itu kan datang semua. Kita akan dapat modal banyak di situ. Dia akan berlomba-lomba untuk menitipkan produknya, barangnya ke toko kita. Kalau pembayaran kita bagus, ya, makin tinggi omset kita, makin bagus pembayaran kita, makin banyak barang yang akan disupport sama stainless distributor. Jadi intinya sebenarnya bukan utang, tapi titip barang. Beda antara utang sama titip barang. Ya kalau utang itu kan harus kita bayar. Kalau titip barang ini kan, seandainya kita nggak ada duit, nggak bisa bayar pakai duit, ya kalau barangnya masih ada ya suruh bawa aja barangnya, kita bayar aja yang laku. Itu kalau titip barang. Tapi kalau misalnya barangnya habis, duitnya nggak ada, otomatis kita berutang dong sama distributor. Nah, itu harus kita bayar. Itu baru dikatakan utang. Tapi kalau kita masih bisa membayar setiap minggunya, terus datang barang baru, itu namanya titip barang, bukan utang. Itu harus dibedakan. Cerita berlanjut. Di sini saya sempat yang namanya mengalami kejayaan buka usaha toko plastik. Cabang 3 distributor datang dari mana-mana untuk menawarkan produknya, datang dengan sendirinya. Mantap bro, tanpa modal sepeser pun, kita cuma tinggal jualin doang. Berlanjut, akhirnya saya di sini terlena, lepas kontrol, kerjanya kacau. Sedih bro kalau ceritain. Ini saya terlena, akhirnya saya terjatuh sampai gak punya duit sama sekali. Buat beli rokok aja susah, apalagi buat beli susu anak. Tapi apakah ada kesempatan untuk bangkit kedua kali? Ada, masih ada kesempatan untuk bangkit yang kedua kali. Sinilah saya kembali lagi ke jati saya. Saya rubah lagi kebiasaan lama saya yang membuat saya jatuh, yang membuat saya lalai, yang membuat saya terlena. Saya rubah lagi, kembali lagi saya ke diri. Intinya kalau bahasa agamanya tobat lah gitu kan, tobat. Akhirnya saya bisa bangkit lagi tanpa modal juga bro, tanpa modal lagi sepersen pun. Nih tempat yang sekarang saya tungguin ini nih, ini juga tanpa modal sepersen pun, berkat pertolongan Zat yang Maha Kuasa juga. Ada kesempatan untuk kedua kali ternyata. Berarti ternyata kesempatan itu bukan sekali aja, tapi ada berkali-kali. Tapi kalau dapat sekali jangan disia-siakan. Hati-hati ya, saran saya. Jadi intinya cara buka usaha toko plastik tanpa modal sama sekali, yang pertama tergantung nasib baik adalah faktor keberuntungan. Ilmunya, tekad, niat terus sejalan. Yang kedua,
Setidaknya kita harus kenal dengan 3 sales distributor yang mau diajak kerjasama. Yang ketiga, kita di sini harus benar-benar kerja keras. Bagaimana cara kita bisa membuang barang lebih cepat di perputaran uang cepat, kita dapat duitnya cepat, karena kita dikejar tempo ya. Depan barang kan di tempo, otomatis kita harus jual lebih murah daripada toko-toko lain. Bersainglah secara sehat, jangan bersaing untuk menjatuhkan orang lain. Oke kakak, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam damai, salam sukses, salam bahagia, merdeka jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.